Shalom saudara sekalian, mengawali bulan yang baru, bulan September ini, kita juga akan sama-sama merenungkan satu kitab yang baru, yaitu kitab Yeremia. Mari kita sama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan di dalam renungan kita hari ini. Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini, tolong kami mengerti akan firman Tuhan, mengimani akan firman Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan yang berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan sama-sama membaca firman Tuhan. Kitab Yeremia pasal yang pertama, tapi yang akan saya bacakan hanya ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, pasal yang pertama dalam kitab Yeremia ini adalah menceritakan tentang panggilan Tuhan kepada Yeremia. Dan saudara, di situ dikatakan dalam ayat yang kelima bahwa Tuhan sudah mempersiapkan akan Yeremia bahkan sebelum dia dikandung oleh ibunya. Yang dikatakan di situ bahwa dia mengenal, dia menguduskan dan menetapkan Yeremia menjadi hambanya. Bahkan saudara, Tuhan berjanji di dalam akan pelayanan pemberitaan Injil, pemberitaan firman Tuhan kepada bangsa-bangsa, Tuhan akan menyertai. Oleh sebab itu di dalam ayat yang ke-8 Tuhan berkata, saudara, janganlah engkau takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau dan aku akan melepaskan engkau. Demikian janji Tuhan kepada Yeremia. Saudara sekalian, tugas utama daripada Yeremia adalah menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Yehuda. Dia harus mengingatkan mereka akan firman Tuhan, mengingatkan mereka untuk berbalik dari dosa-dosa mereka. Tapi saudara, kita melihat bagaimana akan Yeremia ditolak, bahkan orang-orang bangsa Yehuda ini tidak mendengar akan firman-Nya, apa yang diserukan kepada Yeremia. Dia ditolak, tetapi saudara, Yeremia tetap setia melayani Tuhan di dalam kehidupannya, dan dia tetap kuat, dia percaya Tuhan yang akan menyertai dia. Saudara sekalian, semua kita orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, kita adalah umat pilihan Tuhan. Tuhan yang sudah menetapkan kita, mengkhususkan kita menjadi akan pemberita-pemberita firman di dalam dunia ini. Dan saudara sekalian, kita terpanggil untuk memberitakan akan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Itu adalah amanat agung bagi semua murid-murid Kristus Yesus. Kita telah dipersiapkan, saudara, jauh-jauh bahkan sebelum kita dikandung oleh ibu kita telah dipilih, ditetapkan, dan dikuduskan oleh Tuhan untuk melaksanakan dan menggenapi pekerjaan dan tujuan daripada Tuhan. Saudara sekalian, ada orang yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan sepenuh waktu.
Ada yang melayani di dalam kehidupannya sehari-hari sebagai orang-orang Kristen di dalam masyarakat, di marketplace, di perusahaan, di kantor, dan saudara yang kuliah di sekolah, di kampus, saudara menjadi saksi. Bahkan saudara di dalam keluarga kita mungkin yang belum, ada orang anggota keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Kita juga dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada mereka, saudara sekalian. Nah saudara, apakah saudara pernah mengabarkan Injil kepada orang yang belum pernah mendengarkan akan Injil keselamatan? Apakah saudara pernah menasehati, menegur orang yang hidup tidak benar, orang yang hidup di dalam dosa? Bagaimana respon mereka, saudara, ketika mereka saudara injili, saudara tegur dosa mereka? Mungkin saudara, mereka akan marah, mereka akan membenci, bahkan mereka memusuhi akan saudara. Nah saudara sekalian, memang tidak mudah saudara menjadi akan garam dan terang bagi dunia ini. Memberitakan firman Tuhan, mengingatkan orang akan perintah-perintah Tuhan. Mungkin kita akan ditolak, kita tidak disukai, kita akan dimusuhi. Tapi saudara sekalian, biar bagaimanapun, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita hadapi, Tuhan berjanji akan menyertai kita, melepaskan kita, dan terus menguatkan kita, memelihara kita. Mari kita terus dalam kehidupan kita, terus menjadi saksi, terus mengabarkan Injil, terus memberitakan kabar baik itu bagi semua orang. Di dalam masa sulit, Tuhan akan menguatkan. Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama mendengarkan satu pujian. God will take care of you. Saudara, secara lengkap nanti saudara bisa melihat di akan rekaman lagunya, di bagian belakang juga di channel daripada Gloriamu, saudara bisa melihat sejarah daripada lagu ini, saudara. Singkatnya, seorang hamba Tuhan, saudara, dia mau melayani Tuhan. Hari itu dia harus pergi berkhotbah, tetapi istrinya di rumah sakit. Dia tidak tega meninggalkan istrinya untuk pergi berkhotbah. Dia sedang mempertimbangkan untuk meng-cancel pelayanan. Namun saudara, tiba-tiba anaknya mengatakan, "Papa, tidakkah Papa merasa Tuhan ingin Papa pergi memberitakan firman? Tuhan akan menjaga Mama di rumah." Nah saudara, kemudian pendeta ini menyadari, dan kemudian dia pergi memberitakan Injil. Banyak orang yang bertobat. Dan ketika dia pulang, istrinya sedang menuliskan lirik lagu ini. Dan kemudian dia sendiri menuliskan melodinya. God will take care of you. Kita berdoa dan kemudian kita akan sama-sama mendengarkan lagu ini. Tuhan tolong kami, agar kami sungguh percaya Tuhan akan menjaga, memelihara kami di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh percaya, beriman. Tuhan memanggil, menetapkan kami, dan ketika kami melayani Engkau, Tuhan akan menjaga dan memelihara kami senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami layani, kami berdoa. Amin. Tiap waktu sepanjang hidup.